Iya, paksa gua ngelakuin itu. Lalu gua juga dipukul. Gila, lu udah laporin kan? Kita sepakat buat maaf-maafan. Lah, lu udah tahu dia abusive dan lu masih mau main ke kontrakan dia? Nginep lagi. Apa sih yang ada di pikiran lu? Cerita kali ini datang dari seorang pengguna dengan username Jalannya Merah yang menceritakan seorang predator abusive di tempatnya berkuliah. Mulai dari banyaknya korban yang diincar, penulis yang mengalami tindakan abusive, hingga pelaku yang mengangkat kasus ini ke hukum. Hah? Kok pelaku sih yang ngelakuin? Udah lama gue nggak bahas kasus. Apalah arti seorang kertas tanpa kasus? Halo semuanya, gue Kertas Hitam, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Yeay! Ada yang bisa tebak siapa? Ya benar, Kertas Merah. Lu mau pansos ke gua kan aslinya? Bacot! Kreator lu gak mau lanjutin channel lo. Halah, berisik lo ireng. Udah, ayo perkenalan. Oke, jadi di sini gua bakal bawain seluruh kasusnya karena ini di channel gua. Jadi lu diem aja. Siapa lo ngatur-ngatur? Orang gila. Oke, jadi peran gua di sini gua bakal memihak ke korban. Karena pada akhirnya utamakan korban kan. Kalian setuju kan kalau misalnya kita selalu harus ada di pihak korban? Emang lu yakin korban selalu benar? Cerita yang kita baca ini datang dari sudut pandang korban loh. Mungkin aja pelaku punya sudut pandang lain atau bahkan disudutkan dalam cerita ini. Yap, halo semuanya, gua Kertas Merah dan di sini gua berperan sebagai orang yang netral. Gua akan selalu mempertanyakan setiap situasi tanpa melihat siapa korbannya ataupun siapa pelakunya. Bukan berarti gua dukung pelakunya, tapi apakah korban selalu benar dan pelaku selalu salah? Apakah ceritanya masuk akal dan valid? Disitulah posisi gua dalam mempertanyakan. Peran gua di sini sebagai orang yang memberikan sudut pandang lainnya yang mungkin beberapa dari kalian juga ada yang berpikiran sama. Udah kepanjangan lu jelasinnya, langsung aja kita bahas. Ada yang tahu Ferry? Dia adalah pelaku yang memiliki banyak korban bahkan hingga hari ini. Di sini saya mewakili seluruh korban dari Ferry dan berharap bahwa Ferry dapat ditindak seadil-adilnya serta tidak dibiarkan berkeliaran bebas di kampus. Kemudian penulis melampirkan berbagai informasi dasar terkait si pelaku ini. Pertama, mulai dari LinkedIn-nya, kita bisa lihat wajah dari si pelaku serta nama lengkapnya yaitu Rahmat Feryansyah dan dia adalah seorang laki-laki. Lu ngapain jelasin kalau dia laki-laki coba? Emang nggak kelihatan dari fotonya? Buta lu. Ya siapa tahu dia boti, transgender atau apa gitu. Gua kan berusaha ngejelasin semuanya dengan lengkap. Nyawit nih orang. Udah jelasin yang penting-penting aja. Durasi woi. Ya maaf. Saat ini pelaku sendiri sedang magang di salah satu bank pemerintah dan merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Tipikal mas-mas Jawa yang bikin rahim anget kah? Kita bisa tahu kalau pelaku adalah mahasiswa tingkat akhir yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Seperti yang terlampir pada akun Instagram Raja Brawijaya, ada pelaku yang merupakan bagian dari organisasi tersebut dengan posisi sebagai perencanaan dan keamanan. Pelaku kekerasan dapat posisi sebagai keamanan. Hebat sekali, bukan? Bukannya ngasih rasa aman, malah ancaman. Oke, kita udah bahas terkait siapa pelaku pada kasus kali ini. Tapi yang jadi pertanyaan utamanya adalah, apa sih yang dia lakuin sampai bisa ada thread sepanjang kereta api ini? Gua turut sedih dengan lu, bro. Ya enggak lah. Lu ngelakuin apa, woy, sampai bisa mancing orang bikin thread sepanjang ini? Gila. Awalnya saya dihubungi oleh pelaku. Ia memulai obrolan ringan dengan saya, basa-basi selayaknya orang baru kenal dan berakhir intens. Hingga akhirnya kedekatan yang tampak baik ini menjadi hubungan yang tidak nyaman di antara saya dan pelaku. Di sini penulis tidak menjelaskan mengenai hubungan apa sih yang mereka miliki. Teman tapi mesra, pacaran, HTS-an. Tapi kita bisa tahu kalau penulis merasa bahwa hubungan mereka cukup intens dan berakhir tidak baik. Dari sini aja kita bisa lihat kalau korban gak menjelaskan dengan detail tentang hubungan mereka. Lu yakin gak ada yang disembunyiin? Kadang korban bisa loh motong cerita sampai ke titik dimana bagian dirinya yang salah akan dihapus dan semua tertuju pada pelaku. Oke, sabar dulu, lu diam dulu napa? Ini mau kita bahas. Saat itu pelaku dikenal aktif di berbagai kegiatan kepanitiaan dan kegiatan di kampus, sehingga dirinya memiliki banyak kenalan. Awalnya semua obrolan masih terasa dalam batas wajar, sampai mulai muncul ajakan-ajakan yang tidak wajar dan melanggar batas. Yap, sesuai LinkedIn-nya kita bisa tebak kalau pelaku ini tipikal mahasiswa yang aktif di kampus. Penulis juga bilang kalau semakin lama mengenal pelaku, mulai muncul ajakan yang melewati batas. Melewati batas? Tunggu dulu, apa yang lu maksud dengan melewati batas? Andai kata kita ngomongin soal hal-hal yang tidak senonoh, apakah ketika dua orang sepakat untuk melakukan hal tersebut bisa dikategorikan melewati batas atau masih masuk dalam kesepakatan bersama? Jika emang penulis juga setuju untuk melakukan hal tersebut, tentu nggak bisa dikategorikan sebagai hal-hal tidak wajar kan? Oke, gue setuju sama lu di bagian kalau mereka berdua sepakat tanpa paksaan apapun. Tapi perlu kita garis bawahi juga, manipulasi itu termasuk dalam tindakan yang melewati batas. Lu gak mau kan adik perempuan lu dimanipulasi love bombing sama cowok brengsek? Mungkin aja kalau kita pakai analogi keluarga lu bakal berhenti banyak nanya. Oke, setuju. Gua nggak mau adik gua digituin. Jadi ayo lanjut aja. Kita lihat sebenarnya penulis ini kasih konsen atau enggak. Saya dulu memang sering diingatkan untuk jangan terlalu dekat dengan pelaku karena dia memiliki banyak sekali riwayat buruk.
Tapi karena adanya manipulasi emosi dari pelaku membuat saya tidak percaya dengan omongan orang lain. Sampai akhirnya saya merasakan kebusukan itu sendiri. Hubungan saya dengan pelaku mulai diselimuti dengan kontrol, ancaman halus, dan segala manipulasi emosional sehingga membuat saya ketergantungan dengannya. Lu lihat, penulis sudah diingetin buat jangan dekat-dekat dengan pelaku, tapi apa? Pakai alasan kena manipulasi emosional buat justifikasi kedekatannya dengan pelaku, bahkan sampai ketergantungan. Bisa-bisanya sampai buat diri sendiri ketergantungan dengan si pelaku, padahal mereka berdua sama-sama udah usia dewasa, udah kuliah. Iya, gue tahu jangan judge orang dari omongan orang lain. Tapi kayak ini orang tuh beda, dia bukan murid pendiam yang digosipin aneh-aneh. Ini orang aktif organisasi dan berbagai kegiatan di kampus. Lalu juga mukanya udah muncul di mana-mana. Jadi semua omongan buruk tentang dia sudah pasti punya kemungkinan tinggi kalau itu benar. Setelah mengetahui semua hal tersebut, penulis masih aja mau dideketin sama si pelaku dengan alasan manipulasi emosional oleh pelaku. Sampai akhirnya baru ngerasain sendiri akibatnya. Gue gak ngebenerin tindakan pelaku sama sekali. Pelaku sudah pasti salah, tapi juga apa sih yang ada di pikiran penulis? Gue ngerti maksud lo, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Mungkin gampang buat lo ngomong untuk diri lo sendiri, tapi lo lupa kalau tiap manusia itu beda dan punya respons yang berbeda ketika dihadapkan dengan manusia kayak pelaku satu ini. Jadi stop ngejudge penulis dan kita lanjut dulu. Lo sadar gak sih dari tadi bahkan penulis belum sebutin sebenarnya pelaku ini ngapain sih? Dia cuma bilang kalau dirinya yang jadi korban dan pelaku melakukan sesuatu ke dirinya. Tapi sampai sekarang belum ada tulisan apapun tentang si pelaku. Ini mau kita bahas. Pada saat itu saya meminta pertolongan, tapi justru malah mengetahui bahwa banyak sekali korban pelaku yang tidak berani speak up karena pelaku sangat pandai dalam memanipulasi orang lain. Penulis kemudian melampirkan beberapa percakapan antara dirinya dengan berbagai orang lainnya yang diduga adalah korban dari si pelaku. Pertama, waktu awal maba, aku sama pelaku mutualan Instagram. Dia sering reply IG storyku, tapi aku jarang banget bales. Intinya dia sering ngajak main gitu. Kemudian akhirnya kita teleponan dan pelaku nanyain hal yang kurang enak dan bikin aku gak nyaman. Contohnya, kamu pernah HS gak ya? Kamu pernah kissing gak ya? Intinya kayak gitu. Aku selalu menghindar dari pertanyaan tersebut karena menurutku kurang etis dan gak pantas ditanyain. Terlebih lagi, kita bukan kenal deket. Bukti pertama ini nunjukin kalau pelaku sengaja memancing pertanyaan ke hal-hal yang berbau intim. Ini menunjukkan intensi pelaku mendekati korban yang merupakan seorang maba. Dari sini aja kita tahu pelaku itu orang yang kayak gimana kan? Kayak udah jelas banget niatnya. Mulai dari modusnya yang mendekati maba yang cenderung masih baru dalam dunia perkuliahan, serta arah percakapan mereka. Bukannya diarahin dan dijelasin dunia perkuliahan, malah dibawa ke dunia malam. Gua setuju, udah jelas banget kelihatan niatnya si pelaku yang mendekati maba dan langsung membawa percakapan ke arah itu. Terlebih lagi korban ini bilang kalau mereka nggak kenal deket dan juga ngerasa nggak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Kedua, jadi waktu itu aku ke kafe sama pelaku. Nah, awalnya sih ngobrol biasa, tapi lama-lama dia majuin kursinya terus pegang paha aku. Awalnya kaget dan risih juga kan karena baru pertama kali kenal, jadi aneh banget gitu. Habis itu dia nggak cuma pegang paha aku, karena waktu itu aku pakai baju crop, jadi bagian atasku emang agak terbuka gitu. Di situ dia pegang bagian atasku. Aku udah shock banget. Akhirnya aku mutusin buat pakai jaket biar agak tertutup gitu. Korban kali ini bilang kalau dirinya sempat jalan ke kafe sama pelaku dan mengalami kejadian tidak mengenakan tersebut yang padahal baru pertama kali kenal. Kayak lu bisa bayangin gak sih? Baru pertama kali ketemu orang paha lu udah dipegang-pegang, lu gak punya otak apa? Oke, udah jelas itu hal yang salah. Gue setuju sama lu. Gue cuma tebak kalau korban ini adalah tipe yang suka pakai pakaian terbuka sesuai dengan ucapannya, yaitu baju crop. Dan dengan bodohnya, si pelaku mengira kalau semua orang dengan pakaian terbuka akan suka dengan hal tersebut. Bahkan sampai bagian atasnya juga dipegang. Pada kasus kali ini, korban sendiri yang mengaku kalau dirinya merasa tidak nyaman. Yang artinya kejadian ini terjadi tanpa konsen dari korban. Lihat, bahkan penulis masih belum sebutin sebenarnya apa sih yang terjadi ke dirinya dan apa hubungan mereka sebenarnya. Dia cuma nyeritain korban-korban lainnya. Ya, dari cerita mereka aja kita udah bisa lihat dong pelaku ini tipe orang kayak gimana. Karena seluruh hal tersebut, akhirnya saya menyudahi hubungan saya dengan pelaku. Lalu akhirnya saya dekat dengan laki-laki lain, sebut saja B. Oke, gue masih nggak tahu hubungan apa sih yang kalian miliki. Iya kan? Kalau dari yang gue tebak sih mereka udah pacaran. Soalnya penulis bilang kalau dia mengakhiri hubungan dengan si pelaku dan dekat dengan cowok lain. Oke, untuk saat ini kita anggap aja kalau si penulis pacaran dengan si pelaku. Pada suatu malam, saya diajak keluar dengan si B yang dengan tidak sengaja bertemu dengan pelaku di tempat tersebut. Pulangnya, saya dituduh merebut pelaku dari perempuan lain. Gua nggak tahu ini konteksnya apaan, kenapa lu bisa tiba-tiba dituduh gitu coba? Bahkan juga ada narasi tuduhan yang bilang kalau saya selingkuh dari pelaku dengan si B. Padahal nyatanya saat itu saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan pelaku saat dekat dengan B. Oke, gue jujur aja, ceritanya udah mulai ke arah ngawur dan sampai saat ini gue masih nggak tahu penulis ini tuh diapain sih sama si pelaku. Iya kan? Mending lu rangkum aja dah. Ya udah deh, gue cepetin aja ceritanya.
Pelaku ini punya sifat temperamental. Saat itu saya diajak pergi ke mall dengan si pelaku karena orang tua saya yang minta tolong ke pelaku untuk temenin saya karena saya lagi sakit. Orang tua saya percaya pelaku karena mereka nggak tahu sifat buruk dari pelaku. Saat pulang, saya dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia marah dan merebut HP saya dan menghubungi orang tua saya dengan HP saya. Saya tekankan lagi saat kejadian tersebut, pelaku dan saya sudah tidak memiliki hubungan apapun. Hah? Oke, biar gua aja yang ambil alih. Penulis bilang kalau dirinya sudah tidak ada hubungan apapun dengan si pelaku. Tapi juga di saat yang sama dengan sadar menerima ajakan pelaku untuk pergi ke mall atas permintaan orang tua penulis. Lu udah gak ada hubungan sama si pelaku. Lu udah tahu segala kebusukannya ke diri lu yang sampai saat ini belum lu ceritain. Dan lu udah mengerti kalau pelaku punya sifat temperamental, tapi lu masih nerima ajakan pelaku. Lu bilang kalau orang tua lu belum tahu kelakuan asli pelaku. Ya lu tinggal bilang dong. Dari cerita lu sendiri, kelihatannya orang tua lu tahu kalau lu lagi deket sama si pelaku. Sampai orang tua lu bisa minta bantuan ke si pelaku. Ini semakin memperkuat informasi kalau hubungan mereka berdua adalah pacaran. Saat HP saya diambil paksa, saya nggak bisa melakukan apapun. Tangan saya ditahan sehingga dia bisa mengatakan banyak hal yang tidak-tidak kepada orang tua saya, yang membuat orang tua saya semakin mempercayai saya kepada pelaku. Kita bisa lihat seberapa abusive tindakan dari si pelaku. Lu nggak bingung apa? Kenapa bisa orang tua penulis lebih percaya ke si pelaku? Kenapa penulis gak kasih tahu aja kelakuan asli pelaku ke orang tuanya? Malahan menerima ajakan pelaku untuk pergi ke mall atas perintah orang tuanya sendiri. Untuk sekarang gue juga masih bingung, tapi merebut HP secara paksa dan menyebarkan cerita palsu ke orang tua penulis bukanlah sesuatu yang bisa dijustifikasi dengan alasan apapun kan? Setelah telepon berakhir, pelaku ajak saya untuk pulang dan mengantar saya ke kos hanya untuk menaruh motor. Selama di perjalanan, pelaku ngata-ngatain saya dengan perkataan kasar. Selama dibonceng, tangan saya dicengkram oleh pelaku dengan sangat kencang hingga kukunya melukai tangan saya. Dia membawa motor dengan kecepatan tinggi sambil memaki-maki saya selama perjalanan. Penulis juga melampirkan tangannya yang terluka akibat genggaman dari pelaku. Kita udah mulai melihat perlakuan si pelaku kepada penulis. Salah satunya adalah tindakan abusif yang membuat korban terluka. Penulis ada bilang loh kalau posisinya saat ini status hubungan mereka itu udah bukan siapa-siapa. Tapi dengan menerima ajakan pelaku untuk pergi ke mall, artinya penulis udah tahu dong perlakuan apa yang akan ia terima dari pelaku. Gue masih nggak bisa menebak apa sih yang ada di pikiran penulis saat itu juga. Oke, gue gak bakal bohong, gue juga bingung kenapa. Tapi ingat kalau penulis mengklaim bahwa dirinya mengalami manipulasi emosional oleh pelaku yang membuatnya ketergantungan. Tapi kan penulis bilang kalau mereka udah gak ada hubungan apapun saat itu. Mungkin penulis masih belum bisa lepas sepenuhnya, ataupun perintah dari orang tuanya yang suruh pelaku untuk menemani penulis ke mall tidak bisa dibantah. Kita nggak tahu di balik layar kan gimana. Pada akhirnya ini nggak membenarkan perilaku abusif pelaku kan? Ya gue setuju bagian itu. Cuma cobalah untuk lebih bisa menggunakan akal sehat. Kalau lu udah ada di hubungan toksik dan lu sadar akan hal itu, bukannya pilihan paling rasional ya cuma menjauh. Ini berlaku buat kalian semua. Kayaknya kalau ngomong doang gampang ya, sini lu gua gampar. Kita lanjut dulu. Setelah menaruh motor di kos, dia langsung memesan taksi online untuk membawa saya ke kontrakannya. Dari sini kita tahu kalau penulis menghabiskan malamnya bersama dengan si pelaku. Lihat kan, penulis sendiri yang bilang kalau dirinya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan si pelaku. Tapi penulis dengan sukarela ikut pelaku yang berniat membawanya ke kontrakan pelaku. Masuk akal dari mana coba? Ya siapa tahu diancam atau apa gitu. Ya itu, kita nggak tahu konteksnya sama sekali. Kita cuma bisa baca ceritanya dan menyimpulkan berdasarkan apa yang ditulis penulis. Kita bahkan nggak tahu ini penulis orang yang benar atau enggak. Tapi buat pelaku udah pasti nggak benar. Mungkin kita bakal tahu nanti. Sesampainya di sana, pelaku banyak sekali melakukan tindakan abusif seperti menjambak, menendang, dan mendorong saya dengan kakinya, serta mencekik saya hingga menangis. Saya sudah memohon agar pelaku berhenti melakukan hal tersebut, tapi pelaku tidak mendengarkan. Kemudian penulis melampirkan berbagai luka yang ia alami pada tubuhnya. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah bekas pukulan dan cakaran. Gue nggak pernah membenarkan tindakan pelaku ya. Sekali lagi, pelaku udah jelas salah. Apalagi sampai melukai penulis secara fisik. Meskipun pertanyaan gue masih belum terjawab. Kenapa penulis yang sudah tahu sifat asli pelaku masih aja menerima ajakannya untuk pergi ke kontrakannya? Kayak, kenapa? Setelahnya, saya dipaksa untuk minum hingga tidak sadarkan diri. Pelaku juga mengancam saya jika masih ingin memiliki hubungan dengannya, saya harus bisa membuatnya puas. Penulis mengatakan kalau dirinya dipaksa oleh pelaku, bahkan hingga mengancam jika masih ingin memiliki hubungan, maka harus bisa membuatnya puas. Gue bingung, padahal penulis sendiri yang bilang kalau mereka gak ada hubungan apa-apa lagi. Terus kenapa penulis harus nurut pada ancaman tersebut? Iya kan? Akhirnya lu bisa ngeliat juga maksud gua. Penulis bilang kalau dia dipaksa untuk minum. Dari sini aja gua tebak kalau penulis emang suka minum-minum. Tapi pada kasus ini, pelakulah yang memaksa penulis untuk minum hingga tak sadarkan diri.
Kemudian dari pemilihan kata penulis, yaitu jika masih ingin memiliki hubungan dengannya, saya harus bisa membuatnya puas. Gue hanya menduga kalau hubungan intim adalah salah satu bagian dari hubungan mereka, melihat dari penulis yang diajak ke kontrakan si pelaku. Tapi pada kasus ini, penulis mengatakan dirinya diancam oleh pelaku agar tetap memiliki hubungan dengannya. Padahal penulislah yang mengatakan kalau saat ini mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Bingung banget gak sih? Tentu aja apa yang dilakukan oleh si pelaku sudah jelas salah. Tapi si penulis, well, mungkin aja gaya pacaran seperti itu sudah biasa buat mereka. Tapi tetap aja tindakan kekerasan dan pengancaman tidak bisa dijustifikasi sama sekali. Keesokan paginya, saya bangun dengan keadaan pusing setelah tidak sadarkan diri akibat dipaksa minum oleh pelaku. Ternyata pelaku sudah bangun terlebih dahulu dan membuka HP saya, melihat WA saya tanpa izin. Penulis mengatakan kalau pelaku membuka HP-nya tanpa izin di pagi hari ini. Ini menandakan kalau penulis menghabiskan malamnya di tempat pelaku. Dari sini aja kita bisa melihat gaya pacaran mereka, dan itu adalah hal yang biasa buat mereka. Emang salah? Kan yang mau kita bahas itu tindakan pelakunya. Apanya yang salah? Bagian nginepnya. Well, gue bukan polisi moral yang bisa ngomong apa yang benar, apa yang salah. I mean, gue nggak peduli lu mau living together kayak salto kayak. Di sini tugas gue cuma menjelaskan karakter setiap orang. Bener atau enggaknya yang pada akhirnya relatif ke penonton itu sendiri. Balik lagi, lu cuma menduga, kita nggak ada bukti konkret karena kurangnya konteks yang diberikan. Pelaku membaca obrolan saya dengan teman saya tentang tingkah laku dia sebelumnya. Pelaku pernah mencemarkan nama baik saya juga di X. Isi dari obrolan tersebut adalah curhatan saya tentang perlakuan pelaku terhadap saya. Dan teman saya sangat marah dengan perlakuan tersebut. Dari sini kita mengetahui kalau penulis emang sudah sadar dengan sifat asli pelaku, bahkan sampai curhat ke temennya. Tapi si penulis masih aja tetap bertahan. Bingung nggak? Penulis juga bilang kalau pelaku pernah mencemarkan nama baik dirinya di X. Penulis sendiri nggak bilang tuduhan apa yang dilontarkan pelaku terhadap dirinya. Dari sini aja kita nggak tahu sebenarnya sifat asli penulis itu gimana. Dan kenapa bisa sampai ada tuduhan terhadap dirinya dari si pelaku. Setelah membuka WA saya tanpa izin, ia menjadi semakin marah dan kasar kepada saya. Dengan alasan dia sedang tidak baik-baik aja, karena namanya sedang kurang baik di kampus pada saat itu. Saya masih lanjut dipukuli dari pukul 7 pagi hingga kurang lebih pukul 8:40. Karena saya tetap harus masuk kelas, saya langsung keluar dari kontrakan pelaku dan langsung pulang ke kos menggunakan ojek online hanya untuk mengganti baju dan kembali ke kampus. Di sini pelaku sudah melanggar batas privasi penulis dengan membuka HP-nya tanpa izin. Pelaku melakukan tindakan abusif terhadap penulis dari jam 7 pagi selama kurang lebih 1,5 jaman. Penulis sih bilang kalau alasan pelaku adalah karena dia lagi gak baik-baik aja. Orang mana yang lagi gak baik-baik aja jadi abusif, anjir? Gak ngotak emang nih si pelaku. Kok lu bisa sih mbak pacaran sama orang kayak gitu? Oh, bahkan statusnya saat ini udah bukan siapa-siapa. Hebatnya adalah penulis yang masih sempat kepikiran untuk kuliah, padahal mengalami semua kejadian tersebut di dalam kontrakan pelaku. Gua sedikit apresiasi karena pendidikan nomor 1. Lu tahu apa yang lebih penting dari pendidikan? Akal sehat. Pelaku melakukan tindakan abusif yang sudah jelas salah, dan yang lu bisa lakuin hanya menerima. Penulis gak mau menerima semua itu kok, malahan penulis merasa terancam. Dia gak menerima semua itu, tapi menempatkan posisi dirinya di dalam kondisi tersebut. Orang mana yang dengan kesadaran penuh ikut ke kontrakan cowok padahal udah tahu sifat asli cowok itu? Penulis merasa dimanipulasi secara emosional oleh pelaku. Kita nggak tahu sebenarnya kejadian itu kenapa bisa terjadi. Jadi gua harap lu nggak menduga-duga. Saat saya keluar dari kontrakan, pelaku juga keluar dan pergi entah kemana. Pasca semua kejadian tersebut, saya mencoba menjauh tetapi tidak berhasil karena adanya ancaman dan rasa bersalah yang saya miliki. Pelaku terus mendekati saya dengan alasan peduli, tapi saya justru menemukan percakapan dirinya dengan teman perempuannya. Pelaku ingin nama saya jadi buruk. Oke, sesi kali ini gue serahkan ke kertas merah aja. Lu ada tanggapan nggak? Gimana ya? Ini penulis sendiri yang ngetik loh ya. Saya mencoba menjauh tapi gak berhasil karena ancaman dan rasa bersalah. Lo itu udah dipukulin sama dia. Kurang alasan apa lagi buat lo menjauh? Gue tahu dia kayak anjing, tapi kayak apa sih yang bisa membuat lo ngerasa bersalah sama dia? Lu masih aja kasih dia ruang buat deketin lo cuma dengan alasan dia peduli. Gue kira ini bakal jadi sebuah kasus pemaksaan di mana korban dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa konsen. Ternyata lu sendiri yang kasih ruang untuk semua hal ini bisa terjadi. Bahkan lu sendiri udah baca kalau pelaku mau nama lu jadi jelek. Oke, gue masih nggak habis mikir. Mungkin kalian yang punya pengalaman yang sama, kalian bisa kasih sudut pandang kalian di kolom komentar. Ingat bro, dia dimanipulasi emosional oleh pelaku. Dia itu udah di usia dewasa kan woy? Bukankah keputusan untuk menolak bukanlah sesuatu yang sulit? Kita nggak tahu keadaan di lapangan atau apa yang dipikirin dia saat itu. Jadi kita bakal tetap fokus pada tindakan abusif oleh si pelaku. Iya deh, iya lanjut. Setelahnya saya menemukan banyak sekali fakta mengejutkan sesuai perkataan orang lain mengenai sifat pelaku. Saya menemukan banyak sekali obrolan pelaku dengan perempuan-perempuan lain. Obrolan tersebut berisi pelaku yang mengajak perempuan untuk FWB di saat ia sudah memiliki pasangan saat itu.
Bahkan saat saya membuka postingan yang disimpan di IG-nya, ia banyak sekali menyimpan postingan maba. Kemudian dilampirkan bukti percakapan pelaku dengan orang lainnya. Yang kalau kita lihat dari sudut pengambilan fotonya, ini dilakukan tanpa sepengetahuan si pelaku menggunakan HP penulis. Percakapan diawali dengan kenalan basa-basi seperti orang lagi PDKT pada umumnya, hingga diakhiri dengan, ya udah FWB aja gimana? Gak ada basa-basi lagi ya, langsung ke intinya. Buat yang nggak tahu apa itu FWB, well itu singkatan dari Friends with Benefit. Lalu benefit apa yang dimaksud? Intinya saling memuaskan hasrat tanpa adanya status hubungan pacaran. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa aneh banget, kayak apaan sih? Tapi ketahuilah bahwa dunia itu luas dan hal-hal kayak gini itu emang ada, terutama di dunia perkuliahan ataupun dunia kerja. Ya tergantung lingkungan kalian aja sih sebenarnya. Meskipun pertanyaannya nggak etis dan mengganggu buat sebagian orang, tapi pada konteks ini pelaku bertanya terlebih dahulu, dan gua rasa pada akhirnya itu bergantung pada cara korban menanggapinya. Mungkin ada sebagian yang mau-mau aja dan itu bukan urusan kita untuk komentarin. Semoga aja pelaku tidak mengancam atau manipulasi siapapun hanya agar korban menjawab mau. Ingat, jika ada kasus yang didasari mau sama mau, gue nggak bisa komentarin apa-apa. Perlu lu garis bawahi juga kalau pelaku saat itu sudah memiliki pasangan. Yap, dia emang brengsek dan kita semua udah tahu soal itu dari awal postingan. Oke, balik lagi. Penulis bilang kalau pelaku menyimpan banyak postingan maba di IG-nya. Menyimpan postingan cewek yang dia rasa cantik, gua rasa itu normal-normal aja. Brengseknya ya mungkin karena dia punya pasangan aja, tapi masih gatel. Tapi melihat tabiat pelaku dengan kelakuan kayak binatang ya, gue cuma bisa menebak kalau pelaku berencana untuk menyiapkan mangsa ke depannya, mencari siapapun yang bisa jatuh ke dalam manipulasi perasaan olehnya. Yap, kalau itu gue setuju. Saya menceritakan kejadian tersebut ke divisi dan dimintai keterangan. Namun ternyata cerita tersebut tersebar. Saya hubungi pelaku dan tanyain tentang cerita saya yang tersebar. Namun jawaban dari pelaku tidak tegas. Akhirnya saya dan pelaku melakukan mediasi yang mana kita akan tetap bisa berteman setelah seluruh kejadian dan tindakan yang dia lakukan. What the... Oke, ceritanya makin bikin gua bingung. Penulis bilang kalau ceritanya sudah tersebar. Lalu kenapa penulis nelpon si pelaku nanyain soal cerita tersebut? Apa sih maksudnya? Buat apa? Lu lihat juga, setelah semua abuse yang dialami penulis, hasilnya apa? Ya, mereka tetap bisa berteman. Apa sih inti dari semua cerita ini? Lu sebagai orang yang mengalami semua kejadian tersebut dan lu masih mau berteman dengan pelaku, gak ada sanksi atau apapun gitu yang lu mau dari pelaku? Gua akuin gue juga mulai ikut bingung dan mempertanyakan banyak hal. Semoga aja makin jelas kelanjutannya. Setelah kejadian bermaaf-maafan, pelaku mengulangi lagi kesalahannya. Pelaku menghubungi saya dan mengajak saya untuk melakukan hal dewasa. Salah satunya, saya dipaksa untuk memesan sebuah penginapan. Terus, apa jawaban dari lu? Lu bisa menolak kan? Jangan bilang lu jawab iya. Lu kalau mau menolak ya tegas anjir bilang enggak. Gua nggak tahu ancaman seperti apa yang pelaku lakuin. Tapi kalau dari cerita penulis, dia sendiri nggak melampirkan apapun soal ancaman dari pelaku. Padahal, hal tersebut bisa membuat cerita semakin jelas. Tapi karena nggak dilampirkan, maka gue menebak kalau pelaku tidak mengancam, melainkan mengajak. Dan hal ini bisa dihindari dengan menjawab enggak. Bentar-bentar, kok lu gak jadi ngebela penulis? Nggak tahu makin bingung gua anjir. Di hari selanjutnya, saya mendapatkan chat dari pelaku berbentuk sekali lihat yang mana isinya adalah video tidak senonoh yang direkam tanpa seizin saya. Saya marah dan memaksa pelaku untuk menghapus video tersebut. Namun, ia tidak merespon dan justru menghindari pertanyaan tersebut. Penulis bilang kalau ada video tidak senonoh dirinya yang dikirimkan oleh si pelaku. Penulis juga sebelumnya pernah bermalam di kontrakan si pelaku serta minum-minum dengan alasan dipaksa oleh pelaku. Lu mau kasih kesimpulannya? Oke, dari sini kita menebak kalau hubungan antara penulis dan pelaku itu seperti apa, tanpa perlu gua sebutkan. Hal ini gua rasa sudah menjadi gaya hubungan mereka. Gua gak bilang salah karena pada akhirnya mereka sendiri yang memilih. Tapi juga kita nggak bisa menolak fakta bahwa pelaku merekam adegan tersebut tanpa seizin penulis dan malah menolak untuk menghapusnya. Karena saya panik, tanpa pikir panjang, saya mengatakan kalau saya memiliki video pelaku di HP saya, dengan harapan dia takut. Tapi dia bilang kalau dia sudah menghapus seluruh rekaman videonya di HP saya. Well, artinya penulis juga merekam tanpa izin dari pelaku dong. Keduanya saling merekam tanpa izin gitu. Nggak tahu apaan sih, brainrot anjir gua bacanya. Setelah itu saya dan pelaku dimediasi lagi. Kita membuat kesepakatan bahwa tidak akan ada lagi pembahasan terkait permasalahan ini dan dikatakan selesai. Walaupun pelaku tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf. Namun saat permasalahan dikatakan selesai, saya dapat kabar dari teman saya bahwa muncul narasi buruk tentang saya dan tersebar luasnya video saya. Penulis melampirkan percakapan dirinya dengan temannya yang isinya, ada beritamu, katanya kamu pernah HS sama mantanmu, kesebar ke banyak orang, aku syok. Hah, kamu dapat info dari mana? Tapi gak bener kan? Udah, percakapannya terpotong, kita nggak bakal tahu kelanjutannya. Saya menghubungi pelaku dan bertanya baik-baik, tapi dia menghindar dan tidak kooperatif. Padahal jika dia kooperatif dan memperlihatkan bahwa dia memang tidak menyebarkan dan juga memberikan bukti bahwa seluruh video saya telah dihapus, saya akan menerima permintaan maafnya.
Karena yang saya takuti kalau ia berbohong dan tidak benar-benar menghapus video tersebut. Setelah itu, saya mulai mengumpulkan bukti-bukti baik dari saya pribadi maupun korban lain yang ternyata banyak sekali korban dari si pelaku. Well, kita udah ngomongin seberapa brengseknya si pelaku, jadi gua rasa nggak perlu panjang lebar lagi gua bacotin tentang si pelaku. Gambaran sawit kalau dikasih nyawa. Tapi lu lihat kalau si penulis pun takut videonya tersebar. Ini menjadi bukti kalau hubungan mereka itu memang yang kayak gitu. Saya akhirnya meminta bantuan ke orang lain. Saya datengin ayah pelaku. Ayahnya sempat suruh pelaku pulang, tapi pelaku tidak pulang-pulang. Setelah itu, ayah pelaku suruh saya datang lagi ke rumahnya untuk bahas kelanjutan masalah ini. Ini adalah bukti bahwa pihak saya, yaitu korban, sudah berusaha menghubungi keluarga mereka, yaitu ayah pelaku, dan ingin melakukan komunikasi terkait kasus ini. Tapi dari mereka tidak ada kelanjutan yang nyata. Justru berakhir mengancam saya. Penulis melampirkan percakapannya dengan ayah si pelaku yang intinya penulis ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Penulis bilang, saya diam, bahkan hampir selama 1 tahun ini saya hanya diam. Tapi kali ini saya akan lawan. Penulis mencoba untuk menghubungi ayah si pelaku dan ingin bertemu untuk menyelesaikan semua masalah. Namun tidak ada tanggapan sama sekali. Ayah pelaku meminta penulis untuk datang sendirian karena ini masalah pribadi, jadi jangan bawa pasukan. Penulis menolak dan bilang, mohon maaf tidak bisa pak, saya akan membawa pihak dari saya. Ayah pelaku merespon dengan bilang, jangan banyak alasan, saya tahu ini fitnah dan ada kaitannya dengan pemilihan presiden mahasiswa. Bisa-bisanya jadi tentang politik kampus aja. Penulis bilang, anak bapak minum-minum minta TF saya. Hal ini menandakan kalau minum-minum juga menjadi hal yang biasa buat mereka. Udah gua bilang kan hal-hal kayak gitu tuh udah biasa di lingkungan mereka. Jadi ya gitu deh. Saya dipaksa datang sendirian di jam 3 pagi dan dituduh melakukan fitnah. Padahal kejadian ini sudah setahun yang lalu. Saya memberikan bukti tentang pelaku ke keluarganya, tapi mereka justru memarahi, mencaci, bahkan mengancam saya. Tolong usut tuntas kasus ini. Keesokan harinya, penulis memberikan update terkait kasus ini. Malam teman-teman, aku izin memberikan update terbaru terkait kasus ini. Di sini ada 2 video berisikan rekaman saat pihak kami melakukan komunikasi terhadap keluarga pelaku. Bisa didengarkan bahwa keluarga pelaku tidak kooperatif. Gue udah dengerin dan ya isinya cuma orang tua marah-marah merasa anaknya difitnah. Ini nggak boleh bean, terus ini orang tua suruh bean, males. Pak, siap-siap anak Bapak di DO atau dipenjarakan. Terima kasih Bapak. Yeay, ceritanya selesai. Sakit kepala gue baca ini doang anjir. Lu kira gue kagak apa? Ini cerita muter-muter doang seputar pelaku abusive yang suka main cewek sama orang yang selalu bertahan padahal udah banyak kesempatan menolak. Ini cerita bener-bener menguji kesabaran. Gue nggak tahu harus mulai dari mana, entah dari si penulis yang ceritanya muter-muter atau penulis yang udah dikasih tahu ada lubang di depan mata masih aja lompat ke lubang itu. Gue bersimpati dengan apa yang dialami penulis dan para korban lainnya. Dan yang pasti gue tidak membenarkan tindakan pelaku sama sekali. Dia emang brengsek. Cuma gue harap belajarlah untuk bisa cut off orang dengan gampang. Setelah itu ada pengguna lain yang bilang, ini adalah cowok yang tiba-tiba follow IG gue di cafe. Padahal gue gak nyebut nama ataupun identitas gue sampai dia bisa dapat informasi yang cukup untuk follow IG gue. Gue sama teman lagi nongkrong berdua di cafe dan dia duduk di sebelah meja kita dengan posisi laptopan dan pakai headset. Gue beberapa kali gak sengaja lihat ke arah dia dan notice kalau dia pakai lanyard. Semua berjalan normal sampai kita pulang, gue lihat ada notif IG orang ngefollow gue. Penulis melampirkan percakapan dirinya dengan temennya sambil melampirkan IG si pelaku yang tiba-tiba follow dirinya. Penulis nanyain, ini cowok yang di cafe tadi bukan sih? Itu ada LinkedIn-nya. Bisa gitu ya? Gak sengaja ngelihat pelaku tapi sampai beberapa kali, bahkan sampai notice muka dan lanyardnya, lu punya penglihatan pornografik lah. Temennya bahkan bilang gak tahu. Penulis sendiri gak yakin sepenuhnya dan suruh temennya untuk liatin story si pelaku. Dan ternyata benar kalau itu adalah si pelaku. Temennya sampai bilang, gila sih, stalker kah? Tapi penulisnya sendiri merasa nggak nyaman dengan hal tersebut sampai bilang, dia bisa aja deketin kita dengan cara yang lebih baik daripada tiba-tiba follow IG gua. Ada beberapa orang yang sependapat dengan penulis dan merasa kalau itu seremin banget karena si pelaku sampai bisa tahu IG kakaknya. Tapi ada juga yang ngerasa kalau ini cukup normal. Toh dia cuma follow IG. Penulis bilang kalau dia lebih suka dideketin dengan cara langsung bicara ke hadapannya. Zaman sekarang emang masih ada yang ngedeketin dengan cara langsung ngajak ngomong gitu. Bisa kena kasus pelecehan lu. Meskipun penulis sendiri yang bilang kalau dia lebih suka dideketin dengan cara langsung. Sebagai sesama pria, gue cuma mau bilang jangan lakuin itu. Jangan dengerin ikan tentang cara memancing. Kalau lu nggak mau muncul thread panjang tentang lu yang isinya, gue dideketin sama stranger anomali. Oke. Kalau kita kesampingkan sifat brengsek si pelaku, gue sendiri ngerasa pelaku cuma follow IG penulis dan ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Tapi mereka nggak kenal loh, bahkan satu kampus aja kagak. Susah ya ngedeketin cewek, lu salah langkah sekali aja bisa dianggap menggelikan. Sepakat.
Kemudian dari pengguna lain ada yang bilang, gua merinding dan gua pernah di chat terus mutualan IG. Penulis melampirkan percakapan dirinya dengan pelaku yang intinya pelaku yang ngajakin mutualan doang. Dari sini kita bisa tahu kalau pelaku banyak banget ngedeketin orang, tipikal predator yang tebar jala. Tapi dari chat ini gua nggak melihat adanya masalah apapun, cuma cowok yang lagi deketin orang aja. Maksud lu ngedeketin para calon korban? Well, ya bisa dibilang kayak gitu sih. Kemudian dari pengguna lain yang dikirimi pesan melalui X oleh pelaku. Ini silakan guys yang mau silaturahmi. Kemudian terlampir chat oleh si pelaku yang bilang, halo, mau tahu kenapa aku blok? Karena aku lagi bebersih Twitter, karena aku mau jadiin private. Minta tolong di take down ya tweet kamu. Kayaknya nama baik pelaku sudah tercoreng banget ya. Ya lu ngapain jadi cowok brengsek anjir? Kemudian ada yang bilang, walah ini dia anjir, untuk aku nggak fallback. Dan seperti yang bisa kita lihat, udah pasti perempuan. Karena pelaku selalu menebar jaring ke banyak perempuan. Kita masuk ke dalam babak akhir cerita yang melibatkan hukum. Di sini pelaku melalui Instagramnya mengupload surat pernyataan yang dilayangkan dirinya kepada akun Twitter Jalannya Merah. Di surat tersebut, pelaku bilang kalau tweet tersebut tidak benar, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, menyerang kehormatan, tidak berdasar serta tidak ada kaitannya dengan organisasi apapun. Bahkan, ada juga surat somasi yang kali ini menggunakan badan hukum langsung. Somasi terbuka terhadap username Jalannya Merah yang menyebarluaskan foto dan identitas bermuat menyerang dan mencemarkan nama baik. Gak ada informasi apapun terkait kelanjutan dari somasi hingga saat ini. Mungkin tujuannya hanya untuk menakuti penulis agar men-take down postingannya. Well, kelihatannya nggak berhasil karena postingannya tetap ada sampai sekarang. Malahan kalau kita lihat sekarang, akun X dari pelaku dengan username Painful sudah hilang ditelan bumi. Kemungkinan sih cuma ganti username doang, atau mungkin dimatiin sementara. Kemudian profile LinkedIn pelaku yang sudah tidak bisa lagi dicari, serta akun Instagram pelaku yang sudah hilang. Kalau kita lihat bio-nya, ada sebuah kutipan yang memiliki arti, manusia dikutuk untuk bebas, kita dipaksa untuk terus memilih dan menanggung konsekuensinya. Yap, lu sedang menerima konsekuensi atas pilihan hidup lu sendiri. Pelaku sendiri juga sepertinya dikeluarkan dari organisasi, melihat dari foto dirinya yang dihapus dari Instagram. Kemudian di tahun 2026, ada pengguna lain lagi yang mengangkat kasus si pelaku ini. Intinya, pelaku mulai aktif lagi berkegiatan. Terlampir juga dua postingan lainnya. Pertama, ini orang maksa banget mau masuk kamar mandi cewek. Bjir lah. Yang bener aja, cok. Kita nggak tahu konteksnya, jadi ya udahlah. Kemudian dari temen si pelaku, Fair, lo dari dulu nggak pernah berubah. Dari zaman gua nemenin lo SBMPTN, tukang selingkuh, predator, si tukang jual kesedihan, menjijikan. Cuma ini bukti yang kesimpan, yang lainnya udah dihapus karena super menjijikan. Kemudian membagikan chat dari si pelaku yang nanyain apakah penulis ada di rumah dan mengajaknya untuk check-in. Gua akui emang si pelaku ini brengsek banget sih. Bener-bener murahan banget, semua cewek mau diajak. Dasar otak binatang kebelet kawin. Penulis bilang kalau sampai hari ini belum ada kejelasan sama sekali tentang hukuman apa yang diterima oleh si pelaku. Dari pihak lain, ada yang bilang kalau mereka sudah melaporkan ke lembaga yang bertugas menangani masalah ini, tapi belum mendapat kejelasan pasti. Akhirnya kelar juga. Kalau menurut kalian sendiri gimana?